Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Liberson Mikhailovic melawan Mikhail Passman. Permainan ini terjadi pada 18 Februari 1978. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Liberson sebagai putih dan Passman memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C6 pembukaan Karuken defense, lalu D4 dan pion ke D5, lalu jalur pertukaran, pion makan pion, dan setelah dimakan kembali, apa kalian tahu variasi agresif yang disebut dengan pawn of attack? Ya, pion ke C4, yang mana jika pion makan akan membantu pengembangan gajah ke C4. Jadi itu dibiarkan saja. Liberson memilih kuda ke F6, balasan yang sama dari Passman, kuda ke C3, terus menekan pion. Ini pun juga diabaikan dengan kuda ke C6. Baiklah, sekarang saatnya gajah juga dikeluarkan ke G5, menekan kuda penjaga pion. Liberson merespon dengan serangan counter, yaitu menteri ke B6. Ya, karena gajah sudah pergi, jadi pion B2 menjadi lemah. Tapi, Liberson memilih memakan pion terlebih dahulu, sekaligus menyerang kuda. Baik, setelah kuda juga memakan pion di D4, itu langsung ditantang kembali dengan kuda G ke E2. Oke, kali ini Passman menerima tawaran. Ya, dan setelah gajah memakan balik, sekaligus persiapan untuk rokade pendek, mari kita lihat sama-sama kondisi pada pion B2. Pertanyaannya, apakah hitam berani memakan pion ini? Ya, Passman yakin dan memakan pion mengancam kuda. Guys, udah sering saya katakan, menteri makan pion B2 seperti ini, jika dia nggak terjebak, menteri akan selalu dimanfaatkan untuk pengembangan buah-buah putih. Ya, kali ini dimulai dengan kuda ke B5. Kuda menutup jalan menteri dan juga mengancam ke petak C7 skak benteng. Dan perlu diketahui, di sini ada satu jalur yang gak cukup baik tapi sering dimainkan oleh pecatur pemula, yaitu menteri ke B4 skak. Setelah gajah menutup, menteri akan C5, namun setelah disusul dengan benteng ke C1, itu menjadi sangat buruk buat hitam. Ya, hanya sebuah pengingat ya. Ya, oleh karena itu, di sini Passman memilih menteri ke E5. Selain menyerang gajah, menteri juga menjaga petak C7 untuk kuda. Tapi udah saya katakan, menteri akan selalu dimanfaatkan untuk pengembangan buah-buah putih. Sekarang pion ke F4 kan kawan, terus menyerang menteri dan melindungi gajah. Oke, di sini menteri pasrah dan ke E3. Ya, langsung aja kuda C7 skak benteng. Dan setelah raja ke D8, udah jelas kuda makan benteng. Hitam memang kehilangan satu benteng, tapi putih pun masih belum bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi di sini Passman membalas dengan kuda E4. Lihatlah kawan-kawan, ancamannya menteri ke F2 skak mat. Tapi putih juga harus berhati-hati. Misal benteng ke F1, itu akan sama aja karena menteri ke C3 akan skak, menteri menutup dan makan skak mat. Jadi terpaksa di sini menteri ke D3 dan udah jelas menteri ke F2 skak. Setelah paksa raja ke D1, menteri makan pion G2. Udah makan pion, jagain kuda, menyerang benteng dan persiapan kuda F2 skak ster. Sedangkan putih juga nggak bisa melakukan skak. Jadi ini sangat menyeramkan. Gerakan normal benteng F1 bisa jadi menteri berani makan benteng karena gajah makan, kuda F2 tetap skak ster. Dan tadinya saya pikir menteri F3 bisa jadi opsi, tapi masih sama menteri makan benteng. Jika menteri makan balik, kuda F2 skak ster. Ya, sekali lagi ini sangat menakutkan. Tapi kita kembali saja ke prinsip awal kawan-kawan. Pertahanan terbaik dalam catur adalah ketika kita bisa menyerang balik. Liberson dengan menteri ke C4 guys, mengancam balik skak. Dan sebentar, kita analisis dulu ya.
Jika menteri berani memakan benteng untuk skak, memang raja tinggal naik ke C2. Tapi sayangnya malah menteri yang jadi terjebak. Ya nggak ada skak buat hitam. Jika menteri lari kemanapun aja, simpel menteri C7 skak, paksa raja ke E8, lalu makan gajah skak mat. Ya, analisis ini memang nggak terlalu rumit, tapi ini ada hubungannya dengan gerakan hitam selanjutnya kan kawan. Jadi oke, kita kembali ke permainan. Nah, sekarang kita tahu jika menteri makan benteng adalah blunder ya. Makanya Pasman memilih gajah ke game 4. Lihatlah sendiri, hitam ini juga bukan seorang pemain biasa. Gajah ini selain mengcover petak C8, dia juga mengancam gajah untuk skak ster. Karena jika menteri makan balik, kuda C3 skak ster. Dan jangan berpikir gajah bisa makan gajah ya, karena menteri D2 skak mat. Ini sangat merepotkan bukan? Tapi kita simpan dulu ancaman hitam ini, karena menteri masih bisa ke C7 untuk skak. Setelah raja dipaksa ke E8, menteri ke B8 skak, dan mungkin putih bisa menyelamatkan game dengan draw. Karena menteri juga nggak bisa kemana-mana, raja pun hanya bisa bolak-balik. Tapi, tahukah kalian apa yang membuat hitam ini bisa sangat kuat? Yap, pion A7 guys. Dia menjadi penyebab utamanya. Pion ini mencegah kuda untuk membantu menteri. Ya, tapi kita lanjut setelah raja ke D7. Menteri terlebih dulu makan B7 skak. Setelah raja balik ke D8, menteri ke B8 skak untuk tempo. Jika gajah menutup, menteri C7 langsung tamat ya. Jadi raja ke D7 lagi. Ini saatnya putih memakan pion A7 untuk skak. Dan dengan ini kuda menjadi bebas. Dan gak hanya itu, sekarang jika raja D8 atau E8, menteri ke B8 skak, raja D7 dan kuda ke B6 skak mat. Jadi di sini tinggal satu pilihan terakhir, raja maju ke D6. Sayangnya itu nggak bisa cukup lama karena Liberson memainkan menteri ke B6 skak. Ya, dan di sini juga Mikhail Pasman langsung menyerah. Dan sekali lagi kita diperlihatkan bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang balik. Itu beneran nyata kan kawan. Dan kita udah bahas tadi serangan hitam itu udah sangat menyeramkan. Ya, tapi kita langsung saja lihat jika permainan sampai dilanjutkan. Ini tinggal dua pilihan, dimana raja makan pion, kuda C7 skak mat. Jadi raja harus ke D7, menteri B7 skak, raja maju langsung skak mat ya. Dan ini udah kayak tadi aja, raja ke D8, menteri B8 skak, gajah nutup nggak ngaruh sama sekali, atau raja D7 lagi akan berakhir dengan kuda B6 skak mat. Ya, skak mat yang sangat cantik. Siapa yang tahu jika kuda B6 ini akan menjadi peran penting dalam partai kali ini. Dia dibantu menteri, bisa meratakan seluruh sayap menteri hitam. Dan karena kerjasama itu juga yang membuatnya bisa sampai melakukan skak mat. Dan ya, sebaliknya jika hitam ini juga diberi satu tempo aja gratis, itu akan jelas-jelas menang ya. Catur itu memang membutuhkan kalkulasi langkah yang harus akurat. Meleset satu langkah saja bisa berakibat sangat fatal seperti ini. Jadi nggak heran banyak profesor dan ilmuwan hebat di luar sana, mereka sangat hobi dan menyukai catur ini. Ya, saya rasa itu dulu. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan ada salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.